Assalamualaikum Pak Man. Ini motornya ini sangat berisik mesinnya. Kalau dinyalakan tuh bunyi klidik-klidik. Coba dinyalakan. Coba saya nyalakan. Nah, bunyi klidik-klidik ini kan sangat tidak nyaman. Kira-kira kenapa ini Pak Man? Oh, ini kira-kira di bagian silinder kop. Silinder kop. Katupnya. Mungkin temlarnya itu sudah rusak atau dua klepnya di temlar setelan klep itu renggang. Jadi kita coba cek dulu biar tahu klepnya renggang apa temlarnya yang sudah rusak. Oke. Atau di bagian yang lain kita cek dulu di bagian klep. Oke, siap. Kita bongkar dulu tutup atau palung. Nah, kita bongkar. Kita buka dulu. Kita lepas bautnya. Dashboardnya masih ada dua. Sudah terlepas. Kita dapat nyalakan kembali biar biar lebih jelas. Oh ya, ini sudah pasti di bagian silinder kopnya ini. Suaranya sangat berisik sekali. Temankan dulu. Coba kita bongkar pakai kunci 24 ring. 24 ring. Coba kita bongkar. Tutup klepnya. Kita bongkar dulu. Tutup klep yang bagian bawah kita bongkar. Kita stopkan dulu. Stopkan itu gimana Pak Man? Nah, kalau motor matic seperti ini, benarnya kalau melihat topnya di sini, di kipas. Tapi kalau kita lihat di kipas, kita sulit. Jadi kita ada di sebelah kiri, kita lari lagi ke sebelah kanan. Jadi ada cara yang kedua, tidak usah kita lari ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika klep titik mati sudah langkah hisap, setelah langkah hisap itu nanti langkah kompresi. Jadi ketika langkah kompresi itu pasti top. Oh gitu ya. Sudah pasti top. Jadi dilihat di bagian katupnya ini, temlarnya ini dilihat. Nah, kita ongkar saja. Nah, tadi kan katupnya ini ke bawah, setelan katup ini ke bawah, ke bawah, terus ke atas lagi. Nah, ini sudah langkah kompresi, titik mati atas. Jadi posisi piston ada di atas. Nah terus tadi bunyi klidik-kliknya supaya hilang bagaimana Pak Man? Ya kita setel katupnya, kita setel klepnya, sangat renggang sekali, makanya bunyinya berisik. Oh berarti karena renggang, bukan karena yang rusak tadi ya? Kemungkinan karena renggangnya ini. Kemungkinan kita coba setel dulu. Kalau sudah setel masih bunyi berisik, mungkin ada kemungkinan yang lain di bagian
templarnya sudah rusak atau noken asnya sudah rusak, itu bisa. Kita coba setel dulu katupnya. Nah, caranya kita kendorkan mur berukuran 8 ini, kita kendorkan dulu. Setelah itu yang tengah ini baut pengunci kita putar ke kanan. Oh, jadi baut yang tengah itu bisa diputar? Bisa diputar ke kanan. Nah. Kita putar ke kanan sampai mentok, tapi jangan terlalu kencang, jadi mentok. Kalau kita pakai fuller gig itu enak, kalau pakai alat fuller gig itu enak. Kita pakai analisa saja, karena untuk orang-orang yang tidak atau masih belum bisa itu pakai fuller. Yang sudah mahir ya kita pakai analisa saja. Nah, ini kunci untuk menahan ya, satunya ini. Jadi L-nya ini untuk menahan biar tidak ikut berputar ketika mur ini dikencangkan ya. Jadi L-nya ini tidak ikut berputar, cuma menahan. Iya. Kira-kira ini sudah. Standarnya kalau nggak salah itu 0,6, 0,06 sama 0,07 standarnya untuk mili. Iya, milimeter untuk Yamaha Vario. Iya. Kerenggangan antara batang klep sama setelan klep. Ini 0,06 sampai 0,07. Yang X itu 06, yang in 06 ya, 0,06, yang X 0,07. X itu yang bawah, in yang atas. Ya, yang in itu yang atas, yang X itu yang bawah. Jadi ini pakai pakaian ya, karena nggak pakai alat. Iya, kalau pakai alat mungkin sudah pas ini untuk analisa saya, karena sudah terbiasa menyetel katup. Ya beda untuk motor Supra Grand beda. Kalau motor Supra 0,05. Kalau motor Yamaha 0,06 dan X-nya 0,07. Ya. Nah, kita pasang kembali. Kencangan sedikit saja karena belum selesai. Untuk ngetes dulu. Iya, kita tes dulu. Agak bisa kita tutup. Oh iya. Ya. Ini sudah tidak ada suara kletuk-kletuk lagi. Sudah sangat enak. Kita tutup. Nah. Sudah tidak ada suara berisik lagi ya. Berarti tadi masalahnya cuma di kerenggangan katupnya saja terlalu renggang, makanya suaranya berisik. Nah, untuk oli yang ada di sini itu dari mana? Ini tadi oli dari O-ring.
O-ring yang ada di sini tadi, yang ada di tutup klepnya ini. O-ringnya sudah keras tadi. Nah, minta diganti. O-ringnya nanti minta diganti. Nggak apa-apa, yang penting sudah tidak kelutuk-kelutuk Ya, lagi. nggak apa-apa. Yang penting sudah tidak berisik lagi. Ya. Berarti nggak usah ganti ya? Nggak usah diganti. Nah, biasanya kerenggangan itu terjadi karena memang sering dipakai otomatis jadi renggang begitu. Iya, memang sering dipakai. Jadi kalau sudah lama tidak diservis, itu kan besi, antara besi kan terus tabrakan. Jadi antara batang klep sama setelan klep itu kan tabrakan terus. Ya, tabrakan seperti ini menekan batang klep terus yang atas itu, jadi bisa kendor. Nah, kalau seperti ini kan enak, tidak usah ke bengkel, bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalau ke bengkel nanti menghabiskan banyak uang. Sudah selesai, kita kembalikan lagi. Sudah halus sekali. Oke, terima kasih karena motornya sudah enak lagi, tidak kutuk-kutuk. Semoga tutorial tadi bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh penonton tanpa harus ke bengkel. Terima kasih Pak Man. Ya.